Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Abdurrahim SPDI MPDI, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Marunda. Pada semester ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah model dan metode pembelajaran. Mata kuliah model dan metode pembelajaran terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah model dan metode pembelajaran ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Di dalamnya terdiri dari metode pembelajaran, media pembelajaran, teknik dan taktik. Komponen-komponen model pembelajaran terdiri dari sintak model, sistem sosial, prinsip reaksi, dan dampak instruksional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti proses pembelajaran secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat saja? Sudah sarapan di pagi hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita ataupun mata kuliah kita, saya akan membacakan daftar hadir terlebih dahulu ya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mutia Anissa, Hadir, Pak. Melia Putri, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Rauda Ayu, Hadir, Pak. Fitria. Hadir, Pak. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah model dan metode pembelajaran. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokahnya adalah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, iya kan? Ya. Selanjutnya, belajar ini sangat penting bagi generasi milenial, ya, sangat penting sekali. Apalagi Anda sebagai calon guru, cerdas atau berkualitas, seorang pendidik, seorang guru tergantung dari bagaimana proses yang dijalankan pada hari ini. Ya kan? Untuk itu, maka kita harus menjalankan proses pembelajaran dengan sebaiknya. Sekarang kita bicara tentang model dan metode pembelajaran. Tujuan perkuliahannya mahasiswa bukan hanya satu orang, tetapi secara keseluruhan mengetahui apa itu model dan apa itu metode, apa ciri-ciri model, bagaimana pelaksanaannya, apa saja komponen-komponen dalam model, apa perbedaan dengan metode, dan seterusnya. Itu akan dibahas pada mata kuliah model dan metode. Saya sudah menulis sebuah buku yang saya pikir bisa dijadikan sebagai referensi buat Anda. Tidak hanya ini buku yang sudah saya buat, tetapi juga bisa buku-buku yang lain. Yang terpenting Anda mempunyai inisiatif untuk mencari sumber-sumber belajar. Ini buku. Di dalam ini telah dibahas model-model pembelajaran dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Buku ini saya buat khusus untuk mahasiswa yang mempelajari mata kuliah model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana proses pembelajaran itu mulai dari awal sampai akhir. Di dalam model pembelajaran ada strategi, ada metode, ada media. Semuanya itu dibingkai oleh model pembelajaran.
tadi. Kita tahu apa itu definisi model? Model adalah Iya. gambaran Gambaran. atau kerangka konseptual Kerangka konseptual. yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Nah, metode, apa itu metode? Apa itu metode? Metode adalah cara, ya, cara yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran, dalam pembelajaran. Di dunia teknologi pendidikan, pembelajaran itu sudah ada tersembunyi kata proses, karena di sana ada interaksi. Interaksi itu adalah proses. Ya, ini definisi model pembelajaran yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Ada menurut Sujana, ada menurut Undang-Undang Diknas. Proses interaksi peserta didik dengan pendidik, ya, itu disebut dengan pembelajaran. Seperti yang dibahas tadi. Sementara model pembelajarannya adalah kerangka konseptual. Sistem pembelajaran ada perencanaan. Perencanaan ini adalah rencana yang nantinya akan diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Itu perencanaan. Di perencanaan ini tempatnya strategi. Strategi juga bisa diartikan sebagai cara atau rencana yang akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Berbeda dengan metode tadi, ya kan? Kalau metode, cara yang digunakan oleh guru dalam Proses pembelajaran. Lanjut. Ini strategi pembelajaran. Jadi strategi adanya di dalam model Pembelajaran. banyak istilah sebenarnya kan? Banyak istilah dalam pembelajaran, dalam pendidikan itu aja. Nah, istilah ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik, ada taktik, ada model pembelajaran. Itu semuanya, walaupun di dalam itu ada yang sama artinya, tapi kegunaan dan manfaatnya di mana tempat diimplementasikan itu berbeda. Itu berbeda. Ya, kita katakan. Secara garis besar, pendekatan itu ada student center. Artinya apa? Student center yang lebih aktif itu adalah siswa. Ini sudah dikerjakan. Itu pendekatan. Strategi seperti yang saya jelaskan. Apa? Strategi cara. Di dalam apa di luar pembelajaran? Strategi letaknya di mana? Di luar. Strategi ini sebenarnya itu diadopsi dari kata untuk dunia militer, peperangan. Jadi komandannya itu menentukan dulu kan, menentukan strateginya bagaimana. Ini musuhnya di sini, posisi kita nanti di sini. Kita akan membagi 2 kelompok atau 3 kelompok. Satu kelompoknya tetap standby di sini, kemudian kelompok yang lain mencari sisi-sisi yang lebih mudah untuk melihat musuh. Apa arti teknik apa sih? Siasat yang digunakan saat menyampaikan. Nah, siasat. Berarti cara juga kan? Beda nggak dengan metode? Beda. Kalau teknik, ya, itu bagaimana cara menggunakan metode itu. Bagaimana cara menggunakan metode itu. Teknik juga kan cara tapi penggunaannya beda kan. Kalau taktik, cara juga, tapi hampir sama dengan teknik, tapi lebih dekatnya bagaimana gaya seseorang dalam menggunakan metode. Teknik pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi. Cara juga, ya kan? Cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan metode secara spesifik, ya kan? Ini harus tahu. Lanjut. Komponen model pembelajaran. Nah, kita contohkan di sini model PBL. Apa itu PBL? Problem, basic, learning. Artinya apa? Pembelajaran yang berorientasi pada masalah. Nah, di dalam, ya, menurut Bruce di dalam model of teaching tadi, model pembelajaran itu
Di dalamnya ada sintak model. Ada apa? Sintak. Ada sistem sosial. Ada apa lagi? Ada sistem pendukung. Ada apa lagi? Dampak instruksional atau dampak pengiring. Apa lagi? Jadi ini harus ada. Nanti siapa yang meneliti tentang model pembelajaran, maka komponen model ini harus ada sintaknya. Sintak itu apa? Sintak itu apa? Sintak itu adalah struktur model, tahapan demi tahapan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Ada sintaknya, fase 1, fase 2, fase 3. Berbeda dengan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu adalah jabaran dari sintak model. Penjelasan dari sintak model itu langkah-langkah pembelajaran. Metode tidak punya sintak, tapi dia punya langkah-langkah pembelajaran. Gitu ya? Tapi dia punya langkah-langkah pembelajaran. Jadi sintak itu adalah struktur. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan seterusnya. Itu sintak ya. Itu sih sintak. Kemudian ada sistem sosial. Sistem sosial itu apa? Sistem sosial. Ya, kalau kita bicara tentang sosial, artinya apa? Kita sedang berhubungan dengan sesama manusia, berinteraksi. Jadi sintak model pembelajaran itu apa? Bagaimana interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik atau peserta didik terhadap guru atau interaksi yang terjadi antar peserta didik. Itu dalam model pembelajaran disebut dengan sistem sosial. Itu disebut dengan sistem sosial. Nanti saya tidak untuk mengulangi supaya saya jelas. Nah, ada sistem pendukung. Ya, sistem pendukung. Apa itu sistem pendukung? Hal-hal yang digunakan Hal-hal yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apa lagi? Hal-hal yang digunakan untuk mempermudah. Good, luar biasa kan? Hal-hal yang digunakan oleh guru untuk membantu pembelajaran. Apa lagi? Namanya juga mendukung kan? Membantu kan? Sistem pendukung itu yang akan membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran, yang membantu peserta didik untuk lebih cepat memahaminya. Memahami materi yang disampaikan itu sistem pendukung. Ada apa lagi? Prinsip reaksi pengelolaan. Ada prinsip reaksi atau pengelolaan. Di buku ini juga ada namanya peran guru. Itu ada di sini. Berarti saya kesepakatan tadi. Peran guru itu ada yang sebagai fasilitator. Fasilitator artinya orang yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Bagaimana cara memfasilitasinya? Bagaimana cara memfasilitasinya? Kalau pada model PBL, berikan peserta didik itu masalah-masalah ini. Itu artinya memfasilitasi. Berikan informasi-informasi tentang sumber belajar. Itu artinya apa? Memfasilitasi. Berikan peserta didik itu semangat untuk terus belajar, untuk terus berkreativitas. Itu motivasi. Berarti dia memberikan motivasi, ya? Nah, itu motivasi. Kalau orangnya baru motivasi. Itu ada pada prinsipnya. Ada dampak instruksional. Ada dampak instruksional. Dampak instruksional ya, dampak instruksional itu kan dalam model pembelajaran itu guru sudah mengetahui hasilnya seperti apa yang akan diperoleh setelah menerapkan model ini. Itu itu dampaknya. Hasil pembelajaran seperti apa yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mempelajari model ini. Itu dalam model pembelajaran disebut dengan apa? Dengan dampak instruksional. Disebut dengan dampak instruksional dan seterusnya ya. Oke, ini jangan sampai tertinggal ketika Anda membuat sebuah karya ilmiah yang berbicara tentang
model dan metode pembelajaran. Di dalam buku ini tentang model pembelajaran semuanya ada. Ada sintak model, ada sistem sosial, ada sistem pendukung. Ini ada sintak model, ini ada salah satu contohnya di sini ada model STAG, ada sintak modelnya, ada sistem sosialnya, ada sistem pendukungnya, ya, ada peran gurunya, ada dampak instruksionalnya, semuanya ada. Jadi penting sekali untuk seorang pendidik mengetahui apa saja komponen-komponen model pembelajaran dan apa saja yang harus ada, yang harus dibahas, yang harus dikerjakan oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran. Ini contoh ya, ini sintak model PBL yang saya maksudkan tadi, orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap 1, apa? Orientasi peserta didik pada masalah. Artinya apa itu? Peserta didik diberikan masalah. Tapi jangan berikan masalah hidup ya. Jangan berikan masalah hidup, tapi masalah apa? Masalah pembelajaran. Masalah, di dalam masalah itu mereka dapat menjadi dewasa dalam berpikir, ya, dapat menemukan pengetahuan baru yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Dengan adanya masalah itu membangun interaksi mereka sesama mereka dan seterusnya. Itu masalah yang seperti itu. Kalau masalah hidup nggak perlu sesuaikan dengan materi. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nanti ada contohnya. Jadi peserta didik itu diorganisasikan untuk belajar. Artinya apa? Artinya apa? Peserta didik itu pastikan mereka bisa belajar dalam kelas. Jadi seperti seorang guru menyampaikan kepada peserta didik tentang materinya, memberikan perlakuan, memberikan perhatian yang sama, apa? Memberikan perhatian yang sama dan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang berbeda, kan? Memberikan perlakuan dengan perlakuan yang berbeda artinya apa? Karena kemampuan seseorang itu tidak sama semuanya di dalam kelas. Jadi untuk yang memiliki kemampuan ini perlakuannya harus beda dengan mereka yang memiliki kemampuan sedang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang sedang ini juga bisa menimbangi yang punya kualitas tinggi. Kalau perhatian harus semuanya diperhatikan. Tak bisa saya hanya memperhatikan satu orang saja, mulai masuk kelas sampai akhirnya. Enggak perhatikan masalahnya ada enggak benar ya. Jadi harus diberikan perhatiannya, tatap mukanya, ya, tatap matanya. Rasakan nikmat menjadi seorang guru, gitu kan? Itu. Tapi dengan kedip matanya. Oke, ya itu. Organisasikan, membimbing penyelidikan. Ini karena berdasarkan orientasi pada masalah tadi. Jadi masalah peserta didik itu ketika mereka menyelesaikan permasalahan, mereka harus dibimbing. Mereka harus dibimbing, tidak hanya dibiarkan mereka menyelesaikan masalah itu sendiri, tidak. Nah ini kira-kira. Nanti Anda bisa mempelajari satu persatu. Sangat banyak sekali uang punya sedikit ya kalau untuk menjelaskan semuanya. Tapi nanti Anda bisa bertanya. Saya sebagai fasilitator kan, memfasilitasi Anda kan untuk belajar. Tadi ada membentuk kelompok juga. Nah ini masalah kira-kira yang bisa Anda sajikan yang bisa Anda berikan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan materi pada pertemuan itu. Masalahnya apa? Masalah kekeringan. Anda bentuk di sini kira-kira ada 5 kelompok. Kelompok 1, apa kira-kira yang menyebabkan kekeringan? Ya jelas musim kemarau. Apa lagi? Apalagi penyebab kemarau, penyebab kekeringan? Tidak ada. Polusi, reboisasi, kekeringan. Penyebab yang lainnya adalah hutan ditebang, pohon-pohon ditebang, iya kan? Padahal Al-Quran kan ada ayat yang menyebutnya apa? Waharul fasad fil ardi bima kasabat aydin nas, ada kan? Telah jelaslah kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah itu.
Apa solusinya? Solusinya minta kepada masyarakat untuk menghemat air dan menjaga lingkungan. Menghemat air, menjaga lingkungan, apa lagi? Menanam pohon, ya kan? Itu solusinya kan? Dampak dari kekeringan apa? Masyarakat sulit untuk beraktivitas. Masyarakat kesulitan dalam mengolah air. Sementara air dibutuhkan dalam kehidupan, rumah tangga, dan seterusnya. Apalagi orang yang bersawah gagal panen, ya kan? Dampak dan seterusnya. Kalau banjir, buang sampah sembarangan. Ada nggak sampah sembarangan? Nanti kalau buang sampahnya sembarangan, banjirnya sampai seperti ini. Buang sampah sembarangan. Solusinya apa? Menjaga lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya, kan? Membuang sampah pada tempatnya. Lihat kesalahannya, berikan solusinya. Lihat kesalahannya, berikan solusinya. Gitu kan? Nah, gagal panen, Dikata hama, bibitnya kurang bagus, tanahnya kurang subur, cuaca yang tidak mendukung dan seterusnya ada banyak kali ya. Nah, solusinya apa? Solusinya mana ada tanah subur itu banyak sawah ya. Kalau perlu berikan jaring di atas sawah itu kan ada kan solusi. Dan seterusnya. Lihat masalahnya, berikan solusi. Kelaparan. Ayo, apa yang menyebabkan kelaparan? kemiskinan, ketidakstabilan Pemerintahan. penggunaan lingkungan yang lebih kapasitas, Menggunakan lingkungan yang melebihi kapasitas. Yang namanya jaga kelaparan banyak ya penyebabnya ya. Salah satu penyebab itu adalah malas kerja. Ya kan? Penyebab keberapa malas kan? Yang kedua apa? Ya dikarenakan tadi kekeringan, bisa gagal panen, sawah tidak bisa memproduksi, atau banjir, apa namanya? Padinya habis semuanya. Nah, terusnya ya. Kemudian kemiskinan. Apa? Apa itu? Curi. Apalagi hutang yang namanya siapa? solusi lagi. Ada pengalaman. Jangan dong. Kalau begitu banyak kalau sekolah banyak ya dan seterusnya. Apalagi solusinya apa? Solusinya kalau faktor ekonomi perbaiki ekonomi, iya kan? Itu kira-kira. Setidak-tidaknya dalam kegiatan pembelajaran ada 3 tahap ini. Apa itu? Pendahuluan, inti, model, dan metode tadi di posisi mana? Model pembelajaran di mana? Kalau definisi model mulai dari kegiatan awal sampai menentukan semuanya. Tapi sintak model itu diimplementasikan di inti. Diimplementasikan di ini sintak model pembelajaran TSTS. Apa itu TSTS? To stay, to stray. Apa artinya? 2 tetap di kelompoknya. To stray apa? Stray itu apa? Bertamu. Harus 2 yang tetap, 2 yang bertamu. Yang tetap ini nanti akan ada kelompok lain yang menjadi tamu. Ilustrasinya seperti ini. Wah, ini ilustrasinya. Ya, kita katakan kelompok 1, ya kan? Kelompok 1 A, B, C, D. Kelompok 1. Siapa yang tetap? 2 orang tetap, 2 orang bertamu. Coba dicek siapa yang tetap.
Yang A1 sama D1. A1 sama D1. D1. Iya. Yang tetap A1 dan D1. Yang bertamu C1. C1 D1. Itu dia bertamu. C2 ini kelompok 2. Iya, 2 ini kelompoknya ini. Ini kelompoknya. Ya, 2 itu kelompoknya itu. Nah, jadi A1 dan D1 tetap di kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya menyambut tamu yang datang ke situ, ke kelompoknya, dan memberikan informasi terkait pembelajaran. Nanti tamunya pergi lagi ke kelompok lain yang stay tetap. Setelah mereka mutar semuanya, seperti ini, di kelompok 2, kelompok 3, setelah mereka pernah menjadi tamu ke semua kelompok, mereka kembali ke kelompok asal mereka. Kembali ke kelompok asal mereka. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan informasi terkait penjelasan informasi yang didapatkan ketika dia menjadi tamu di kelompok lain. Itu gunanya. Kalau yang tetap tadi memberikan informasi kepada tamu tentang materi, tentang pelajaran, sementara yang tamu mencari informasi di kelompok yang lain. Itu stay to strive. Seperti ini. Ya. Manfaat air bagi makhluk hidup. Anda hidup nggak? Ya. Hidup ya? Kelompok 1 manusia misalkan. Kelompok 2 apa lagi yang hidup? Hewan. Tumbuhan. Ya kan? Coba apa manfaat air bagi manusia? Itu nanti mereka yang kan guru kan sudah memberikan informasi, sudah memberikan materi. Apa manfaat air? Ya. Nah, beginilah kelompok to stay to stray. Ini Bruce dan Weil 2024. Ciri-ciri sikap modern yang saya jelaskan tadi. Ya. 2 aliran psikologi yang berpengaruh dalam model pembelajaran. Udah pernah belajar mereka kan? Teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivistik, ya kan? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku. Ingat nggak? Ya, kemudian kalau teori belajar konstruktivistik apa? Teori yang memahami belajar sebagai proses pembentukan. Iya, pembentukan. Jadi peserta didik diminta diarahkan untuk mengkonstruksi, ya, memahami, memberikan mengambil pemahaman, menggali pemahaman dari materi yang disampaikan. Ada humanisme juga bareng kan? Iya. Humanisme itu apa sih? Kemanusiaan manusia. Dengan teori yang berbicara tentang manusia, ya kan? Nah, sebenarnya apa? Teori belajar yang berbicara bagaimana cara menghargai manusia. Menghargai manusia. Ya? Teori belajar yang berbicara tentang bagaimana cara menghargai manusia. Ya, kira-kira begini ya. Student center learning yang saya jelaskan tadi. Kalau dalam proses pembelajaran kita ada sebagai fasilitator, motivator, interaksi, menitik beratkan pada metode of inquiry, discovery. Inquiry itu penemuan, discovery learning juga model pembelajaran penemuan. Mahasiswa apa? Menunjukkan kinerja kreatif, kognitif, psikomotorik, efektif yang utuh. Ada sumber belajar multidimensi, ya kan? Terima kasih. Soal tesnya akan saya bagi. Oke? Ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.